Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya. Cak Mano kabarnya Cak Asi? Dan yang pasti sekali. Di weekend ini atau di hari Sabtu ini aku sama Asi nemani pemirsa PAL TV untuk memberikan informasi yang menarik, informatif dan juga narasumber yang kece luar biasa ya Cak Asi ya. Baik, luar biasa sekali dan tentunya hari ini pemirsa di Halo Palembang bebarengan dengan aku Asi dan juga rekan saya Adit dan juga Mang Cebice di pagi hari ini 30 Juni 2024 ya. 29 Juni 2024 di hari Sabtu ya, di akhir Juni pertengahan 2024. Cak Mano, mungkin sudah ada beberapa resolusi-resolusi yang sudah tercapai dan ini lagi musim libur sekolah. Betul, apalagi diperingati dengan beberapa perayaan hari ulang tahun Palembang yang pasti yang masih bisa dirayakan dan dirasa ke. Nah, Cak Asi, tadi aku lewat Ampera ceritanya. Caknya ada perubahan. Nggak perubahan warna apa? Perubahan penambahan warna ini Caknya. Oh, kalau penambahan warna jangan ya. Tapi mungkin perubahan warna dicat ulang. Betul. Ya, di refresh ulang biar makin cantik Amperanya. Bener. Buat Mang Cek Bicek yang di rumah, yang lagi ngopi, yang lagi nonton, saksi kebaik Halo Palembang hari ini karena ada informasi yang menarik. Narasumber hari ini siapa? Nah, narasumber hari ini luar biasa sekali. Ini selaku dosen Sistem Informasi dan juga Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang. Pemirsa sudah hadir di Studio 2 PAL TV. Ini Bapak Dosen Muhammad Shandy Apriko. Selamat pagi, salam sehat dok. Selamat pagi juga. Luar biasa dok ya. Luar biasa. Nah, Pak Dosen, ini kalau ngomongin Pak Dosen Shandy, kakak atau panggilannya? Panggil aja apa ya? Ya bebas aja sih sebenarnya. Kalau hari ini kakak, Cek. Kakak dosen ya, kalau biasanya di kampus tuh Pak kan. Oh, kakak dosen gitu. Ih, luar biasa. Nah, juga tema kita hari ini pemirsa, ini evolusi kecerdasan buatan AI di era digital, inovasi, tantangan dan juga peluang. Karena memang dunia AI ini sekarang tuh lagi berkembang secara masif nian. Bener. Semua itu bisa dilakukan dengan AI dan juga begitu cepat. Betul Cece, apalagi yang Gen Z ya, ini millennials juga biasanya nak ngapain be nanyo Cek, nanyo ke teknologi. Misal nak makan apa, nak Google dulu. Betul. Ya kan daripada nanyo pacar bebala, Cece asik gak nanyo nak makan di mana. Nah, sekarang aktivitas apapun yang bisa dilakukan lewat teknologi. Nah, teknologi apa yang bakal diinformasikan sama Pak Dosen yang hari ini bisa dikasih tahu. Mungkin kira-kira nih Pak Dosen, kalau informasi AI ini biasanya itu kan dilakukan sama anak muda. Kira-kira kalau orang tua itu bisa mencapai nggak sih? Sebenarnya kayak gini. Ya, ini fun fact ya. Fun fact-nya apa nih? Sebenarnya yang masalah katanya AI itu sebenarnya sudah tahun 43 itu sudah ada. Oke. Tahun 1943. Jadi itu pertama kali tuh sebenarnya menciptakan istilah AI. Belum istilah AI ya. Jadi masih mesin pintar ya. Mesin pintar itu jadi diciptakan sama Alan Turing. Jadi memang Alan Turing itu menciptakan sebuah mesin tuh untuk memecahkan sebuah kode dari mesin Enigma-nya ini Nazi Jerman waktu Perang Dunia Kedua. Nah, jadi supaya pergerakan dari tentara Nazi itu bisa diprediksi oleh tentara sekutu. Nah, itu jadi inti utamanya itu pertama kali adalah memecahkan sebuah kode rahasia. Jadi, nah, memang di zaman sekarang AI itu dipakai salah satunya adalah untuk memprediksi. Nah, contoh misalnya kayak gini di Google Map ya. Google Map itu kan kita bisa memprediksi kalau misalnya gini, kita taruh misalnya kita memprediksi dari rumah misalnya ke PAL TV.
Nah, setelah kita menentukan koordinat kita dari rumah ke PAL TV, itu kan nanti terlihat nih jalur-jalur yang kira-kira macet, jadi ada warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Biasanya kan gitu kan sudah familiar kan dengan Google Map. Nah, dari itu sebenarnya gini, bukan kalau kita berangkat pada hari yang sama, mungkin kita sudah tahu nih, oh ternyata macetnya di misalnya jembatan Ampera misalnya, atau misalnya depan PS itu sudah macet. Nah, itu pada hari ini diprediksi, tapi itu juga bisa diprediksi dengan misalnya kita akan berangkat misalnya misalnya sekarang kan jam 9. Misalnya kita mau berangkat misalnya nanti jam 12 siang. Nah, Google Map juga bisa memprediksikan, oh kira-kira nanti macet itu di Ampera jam segini macet atau tidak jam 12 siang. Atau misalnya nanti di depan PS jam 12 siang itu macet atau tidak. Itu bisa memprediksi dari AI itu sendiri. Nah, jadi memang salah satu yang sering dipakai untuk AI itu adalah bisa memprediksi. Jadi ibaratnya tuh meramal ya, atau istilahnya tuh forecasting. Nah, seperti itulah. Jadi kebanyakan orang itu menggunakan AI pada zaman sekarang itu adalah untuk prediksi. Ya, salah satunya adalah menggunakan tugas ini ya, tugas dari dosen, biasanya dikasih tugas menggunakan Pak dosen sudah tahu berarti itu ya? Itu sudah menjadi suatu hal yang lumrah gitu ya. Jadi tinggal akal-akal dosennya aja bagaimana sebenarnya bisa, oh ini adalah bahasa dari AI, ini adalah memang bahasa dari si mahasiswa itu sendiri. Oh, kita tuh bisa melihat ya, Dok ya, ini Pak dosen bahasa-bahasanya tuh berbeda ya? Atau titik komanya tuh berbeda? Ada ciri khas tersendiri? Ya bisa, gini, karena sebenarnya memang ada alat juga yang bisa melihat kalau misalnya si mahasiswa ini menggunakan ChatGPT atau tidak. Bisa ya. Sekarang kan ChatGPT ya, karena tahun 2002 kemarin ya, jadi OpenAI kan. Tapi sebenarnya kayak gini, kan kalau prinsip kerja dari AI itu adalah bagaimana dia tuh mengumpulkan data, ya. Jadi semua data dikumpul, akhirnya ada processing namanya neuron processing, sehingga dia menemukan ada outputnya seperti misalnya apa yang kita tanyakan kayak gitu. Nah, kalau misalnya melihat dari bahasa dari AI itu sebenarnya terlihat karena dia ada ini ya, NLP ya, jadi mungkin jadi bahasa teknologi jadi bahasa digital ya, natural language processing. Jadi dia itu akan membakukan semua bahasa-bahasa itu menjadi bahasa yang baku. Nah, kadang kalau misalnya kadang kita menulis sendiri secara human, kadang kan ada yang namanya bahasa-bahasa yang tidak terdapat dalam ini sendiri ya, misalnya kayak gue, lu, atau misalnya ada singkatan, apalagi sekarang kita menggunakan teks itu kadang singkatan, ya misalnya kenapa di KNP gitu, itu kan kadang terbawa secara human ketika menulis. Betul. Kalau misalnya di AI itu tidak ada yang singkat-singkat kenapa KNP, atau misalnya singkatan-singkatan misalnya apalagi biasanya yang disingkat-singkat itu ya, jadi kalimat-kalimat yang singkat sehingga bisa menjadi adalah human, jadi memang benar human yang mengerjakan ya, seperti itulah. Jadi intinya seperti itu. Jadi dari bahasa juga bisa dilihat ya, seperti itu. Menarik nih. Titik komanya juga mungkin bisa dilihat ya Pak ya? Ya, sebenarnya bisa juga, karena kan pada kesalahan fatal tuh biasanya kan kita tuh kalau menulis kadang terus aja yang tidak ada titik koma, itu juga bisa dilihat gitu, apakah benar memang dia menggunakan mesin atau tidak gitu. Nah, jadi ini jadi buka-buka rahasia gitu. Berarti sepintar-pintarnya mesin ini pasti ada celahnya juga ya untuk Iya bisa sih, karena namanya mesin itu kan karena kita yang memprogram gitu. Jadi memang fungsi AI itu adalah meminimalisir dari error. Nah, sedangkan manusia itu kan tidak lupa dari kesalahan. Nah, jadi kalau misalnya mahasiswa itu kayak sempurna banget gitu, jadi kayak harus dicurigai gitu. Ini bahasa AI atau memang dia memang cerdas gitu. Ya, tapi kan kadang mahasiswa itu jadi yang namanya belajar pasti ada salahnya seharusnya kan gitu ya. Tidak benar-benar sempurna gitu ya. Mungkin kayak kalau misalnya kalau itu di AI, tapi kalau mahasiswa yang ngetisnya kalau gitu ya. Iya, bisa seperti itu. Jadi ada bahasa-bahasa yang memang secara natural, karena kan kita komunikasi sekarang sudah lewat teks kan. Jadi itu terbawa dari habit kita gitu ya. Jadi pasti sehari itu pasti kita ada aja ngeteks gitu. Dari teman ke teman, atau misalnya kita bikin status, pasti ada kalimat-kalimat yang memang secara human itu muncul. Nah, seperti itulah. Gitu. Nah, ini menarik ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang celah-celah dari AI ini sendiri, tapi kalau menurut dari Pak dosen ini sendiri, bagaimana sih gambaran secara umum ya tentang AI
AI, kemajuan AI ini malah pro atau cons nih? Banyaknya cons-nya nih. Oke, sebenarnya kayak gini. Memang ada beberapa elemen-elemen unsur yang mengatakan kalau AI itu sesuatu yang berbahaya. Ya, contoh kayak Elon Musk aja gitu ya. Di X-nya itu dia mengatakan kalau AI itu lebih bahaya dari nuklir. Nah, kayak gitu kan. Tapi ada juga sisi yang memang yang membuat orang tuh terbantu dengan AI. Sebenarnya kan memang fungsi AI itu adalah memudahkan kerja dari manusia. Dalam arti misalnya kayak gini. Kita seharusnya misalnya mengerjakan sebuah pekerjaan itu misalnya 100 jam. Dengan adanya AI itu bisa misalnya hanya sekitar 6 jam saja. Ya, 6 jam saja karena memang diproses dibantu sama dengan mesin. Nah, kalau misalnya kita berbicara pada sisi negatif dan positifnya, sepertinya kayak gini. Sebenarnya memang ada namanya mengamplifikasi suatu berita ya. Contoh misalnya kayak kemarin yang dari kita bisa bilangnya Godfather of AI, si Geoffrey itu dia yang menciptakan AI pada Google. Dia mengundurkan diri dari Google itu sendiri. Dia mengatakan kalau misalnya AI ini akan berbahaya karena nanti dia itu akan pola pikir yang akan berkembang itu sehingga akan mengalahkan manusia itu sendiri. Nah, terus itu juga diperkuat dengan ada waktu itu berita yang namanya si Blake Lemoine itu software engineer-nya Google. Dia itu merilis kayak gini, percakapan dengan mesin Google itu sendiri. Jadi mesin Google itu ada yang namanya Lambda. Lambda itu adalah proses yang kita tuh kayak bisa berkomunikasi dengan mesin. Jadi kita misalnya kayak ChatGPT, "Hey, apa kabar?" Oh, dia balas balik. Ya kayak misalnya Siri atau kayak misalnya Alexa gitu ya. Nah, jadi dia percakapan-percakapan itu, jadi ketika dia merilis percakapan itu, jadi teks itu, jadi seolah-olah percakapan tuh mesin tuh hidup. Jadi sampai dia mengatakan kalau misalnya apa sisi ketakutan dari kamu, dia bilang gitu pada mesin itu. Jadi katanya sisi ketakutan saya itu adalah ketika saya itu dimatikan. Seperti memang hidup. Ya kita ngobrol dengan orang. Jadi ketakutan tuh jadi pas kita berpikir wah ini sepertinya sadar nih yang mesin yang kita ajak ngobrol itu. Jadi ngerti. Jadi ketakutan si Blake Lemoine itu jadi seperti itu. Jadi akhirnya ketika rilis orang akan berprediksi, wah ternyata mesin ini bisa hidup. Nah, ternyata ketika dikonfirmasi lagi pada Google katanya, wah tidak, katanya ini mesin hanya sebagai karena dia memproses data-data saja gitu ya. Jadi memang ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Tapi sebenarnya mungkin untuk beberapa dekade ke depan mungkin ada saatnya karena kan AI itu sendiri kan ada tiga fase ya. Jadi yang pertama itu adalah misalnya yang namanya artificial narrow intelligence. Itu yang sering kita pakai sekarang. Kayak misalnya TikTok. Misalnya kita pakai foto tiba-tiba kita jadi cantik, ya kan? Terus atau misalnya berubah jadi foto itu jadi kartun yang di TikTok ya. Atau misalnya kayak misalnya Google Map itu termasuk dari narrow artificial dari narrow itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada yang sifatnya adalah general. Nah, general itu memang sudah dipakai tapi tidak terlalu banyak. Contohnya adalah misalnya ketika seperti mobil otonom. Jadi mobil otonom itu kayak dipakai Tesla yang dia bisa menyetir sendiri. Nah, kayak di Cina itu sudah ya autopilot ya. Autopilot itu juga sebenarnya sudah menggunakan AI yang general karena dia melibatkan satelit, dia melibatkan kamera, terus dia melibatkan juga sensor karena kan sensor itu kan misalnya jarak depan berapa itu sudah melibatkan itu, jadi sudah. Nah, yang ditakutkan sama orang-orang itu adalah yang namanya super intelligent. Jadi tingkat kecerdasan itu adalah melebihi dari orang terpintar di dunia sekalipun. Tapi itu masih dalam opini. Nah, yang takutkan itu jadi kayak film Terminator. Pernah kan belum nonton film Terminator atau film-film yang science fiction yang robot itu menyerang manusia kayak film kayak ada film yang yang akhirnya robotnya itu hidup gitu kan. Nah, seperti itulah. Jadi ya sebenarnya yang masih tahap untuk zaman sekarang itu masih antara artificial narrow sama artificial general. Nah, jadi ya tidak perlu ditakutkan lah, walaupun 50% dari peneliti AI mengatakan memang
suatu saat memang akan seperti itu. Akan ada super Akan seperti itu, ya, super intelligence. Tapi 10% mengatakan kemungkinan itu memang ya tidak ada gitu, karena berpikir kayak gini, mesin itu tidak sadar. Iya. Setuju. Jadi yang membuat mereka hidup itu adalah kesadaran. Ya seperti kayak manusia, kita manusia. Apa yang membuat kita hidup? Ya karena kita sadar. Kita bangun dari tidur adalah kita sadar gitu. Kita bisa berpikir. Nah, mesin tidak seperti itu. Ya seperti itulah ya, gambaran apa namanya AI gitu. Betul sih, ini seru ya. Seru banget ini. Dan mesin itu tidak baper ya, yang pasti ya. Tidak ada perasaan Ya, gitu ya. mungkin suatu saat akan baper. Ya, tapi makanya ketika ada percakapan yang dari si Black Lemon itu katanya mesin itu seperti ada punya perasaan gitu. Tapi dari ahli psikologi mengatakan katanya ya itu bukan suatu kesadaran gitu. Yang membuat mesin hidup itu adalah kesadaran gitu. Iya. Dan juga yang paling Menarik penting banget ya. dan yang paling penting cuma di drama Korea mesin itu bisa jatuh cinta ya dosen. Dan kita akan kembali pemirsa, jangan kemana-mana bersama kami di Halo Palembang. Ya. Balik lagi di Halo Palembang, masih sama Mang Cek Adit dan juga Cek Asi. Dan yang pasti ini menarik banget untuk kita bahas, apalagi khususnya buat mahasiswa UIN ya. Nah, yang pasti ini ada rasa ketakutan sih Cek kalau bentuk aku dewe. Ngapo? Karena Cak ngerasa dikepoi hidup aku nih. Kalau aku pakai smartphone, contoh, aku cuma mikiri sesuatu nih, misal nak mikiri nak beli tas misalnya. Nah, pas buka IG, buka aplikasi lain, kok muncul tas nih disuruh beli. Pernah dah? Cak Diding ini ngomong ngasih tahu. Harusnya seneng dah sih ada yang peduli. Oh iya benar, biasa tidak peduli. Nah, sama selanjutnya nih Pak dosen, ada pertanyaan. Kalau untuk di dunia pendidikan, ini jadi hal yang baik atau malah bikin hal yang buruk? Contoh, misal kita apa-apa mau dibutuhkan sama teknologi. Contohnya saya sendiri nih, Okay. Pak dosen, mau apa-apa mau dibikin cepat, jadi bikin aktivitas juga berkurang atau gimana untuk di dunia pendidikan sama selanjutnya? Ya, sebenarnya kan kayak gini. Kalau kita berbicara pada zaman gitu, memang sekarang ini adalah zaman yang tidak bisa dipungkiri adalah kita akan terlibat yang namanya dengan digital dan teknologi atau yang namanya AI. Jadi dunia-dunia berkembang, dunia di luar sana itu memang sudah berlomba-lomba untuk mengembangkan AI gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mengambil dari dunia pendidikan, sebenarnya kayak gini, sangat terbantu ya. Karena apa? Karena kayak gini, misalnya dosen misalnya atau misalnya guru-guru sekolah dasar gitu ya ingin membuat misalnya modul pelajaran yang misalnya yang harus menggambarkan misalnya cerita tentang nabi misalnya. Sedangkan kalau misalnya anak-anak itu kan akan lebih paham dengan pola pengajaran yang berupa visual daripada hanya sekedar membaca suatu teks, ya kan gitu. Ya kan buktinya sekarang orang tuh lebih suka menonton daripada membaca. Betul. Karena visual. Nah, menggunakan AI itu bisa untuk membantu bidang pelajaran misalnya kayak gini. Si guru ini ingin menceritakan tentang kisah Nabi misalnya Nabi Sulaiman misalnya. Nah, untuk membuat suatu itu menarik, dia itu bisa membuat suatu gambar tentang AI. Jadi di Bing itu sekarang tuh sudah ada yang namanya membuat gambar itu bisa secara otomatis menurut AI hanya dengan mengetikkan prompt yang kita inginkan. Misalnya kayak gini. Kita menginginkan tolong bikin sebuah gambar seorang tua duduk di sebuah batu besar misalnya dengan pemandangan misalnya suatu pedesaan. Itu AI itu langsung menggenerate, itu langsung mengeluarkan gambar yang sesuai sama keinginan kita. Nah, gambar tuh mirip dengan apa yang kita inginkan. Nah, dari situ kan kita tinggal menambahkan teks. Nah, jadi ketika misalnya kita untuk sebagai media ajar itu semakin terbantu gitu. Jadi si sudah mengurangi beban dari si guru itu sendiri bagaimana membuat sistem pengajaran. Jadi orang akan tertarik. Jadi hanya menggunakan slide atau misalnya banyak program-program AI lagi, misalnya editing video. Jadi dari gambar berubah jadi video, terus dikasih narasi, itu bisa akhirnya menjadi suatu media pengajaran yang mungkin akan jadi lebih menarik. Betul. Ya, sekarang kan AI itu kan bukan cuman itu pro-nya nih untuk pengajar. Pengajaran pro-nya. Ya, kita mengambil sisi positifnya aja gitu ya. Karena semua teknologi itu diciptakan untuk membantu intinya. Iya. Ya, tapi memang kalau misalnya ada yang membuat
jadi suatu yang cheating atau curang itu berarti oknum. Ya, gitu seperti itu juga kan, suatu kehidupan itu kan seperti itu. Jadi memang semua diciptakan itu untuk membantu. Kayak pisau saja dibuat untuk membantu. Tapi kalau misalnya dibuat kriminal berarti itu adalah oknum. Ya kita menganggap sesuatu positifnya seperti aja gitu. Ada hal negatif dan positifnya untuk dunia teknologi. Pasti. Nah, kalau untuk dari pandangan dari Pak dosen sendiri nih, pasti kan ketemu banyak mahasiswa ya kalau untuk di dunia pengajaran. Justru kalau misalnya kita sebagai mahasiswa ini merasa sangat terbantu. Kita untuk biaya itu akan lebih sedikit, untuk kos akan lebih sedikit, terus itu waktu akan lebih sedikit juga gitu ya. Tapi ini malah justru bikin kita kayak lebih banyak untuk nongkrong, lebih malas lah ya, lebih bisa rebahan gitu ya, rebahan gitu. Nah itu gimana tuh? Ya sebenarnya kan kayak gini, sisi negatifnya dari AI itu adalah memang jadi membuat malas maksud intinya itu kan sebenarnya. Sebenarnya kayak gini, itu kita bisa melihat dari sebenarnya sisi dari si mahasiswa itu sendiri. Memang kalau misalnya memang malas, ya memang malas saja gitu. Tapi kan banyak anak-anak muda sekarang misalnya usia 22 tahun tapi dia sudah mempunyai usaha. Ya bisa saja dengan adanya misalnya gini, dengan kuliah misalnya dia dengan dibantu AI, dia waktu yang misalnya dia mengerjakan tugas-tugas kuliahnya misalnya dalam waktu 4 jam atau 5 jam, tapi dia hanya menggunakan 1 jam, yang sisa 1 jam lagi dipakai untuk misalnya dia nyari uang. Bisa saja gitu. Sekarang kan memang mahasiswa itu kayak misalnya umur 22 sudah menjadi CEO apa, umur 23 sudah punya usaha apa, ya bisa saja gitu. Jadi memang seharusnya walaupun misalnya satu sisi itu meringankan misalnya untuk pendidikan lah, karena kan sekarang pendidikan itu ya pada kenyataannya adalah mahasiswa itu kadang ini ya, saya pikir itu hanya untuk lulus dan dapat sertifikat gitu ya. Kadang-kadang pengakuan kalau misalnya orang tuanya, oh bu, sudah punya sertifikat, sudah lulus gitu ya. Tapi kan sebenarnya yang di luar itu adalah kesuksesan itu adalah bagaimana dia bisa misalnya membuat suatu misalnya menghasilkan income. Nah ya seperti itulah pokoknya intinya. Kalau misalnya kita dalam menjadi suatu malas, ya bisa iya bisa tidak gitu ya. Tapi setidaknya waktu yang lenggang itu seharusnya dipakai untuk sesuatu yang mungkin bagus buat masa depan mereka gitu. Luar biasa ya, positive vibes sekali ya Pak dosen ya. Dan yang pasti ada dua sisi nih Casi, sisi positif dan juga negatif bagaimana kita juga menanggapi teknologi ini. Nah ada hal yang menarik aku sendiri nih Pak dosen. Di dunia maya, khususnya viral banget nih, apalagi di Kominfo. Ini sedikit aku mau tanya data. Ini kan bahkan Kominfo sendiri bilang bahasa Palembang ini, oh sudahlah jangan nyerang. Nah itu kan kayak dia udah menyerah nih sama beberapa teknologi yang dimainkan sama mungkin Gen Z oknum ya, yang mengatakan itu. Pendapat dari Pak dosen ini sendiri gimana? Ya, sebenarnya yang masalah ini ya, masalah data yang nggak bisa balik lagi. Ya, data itu sebenarnya kan gini, ransomware. Jadi ransomware itu berarti suatu sistem itu dibajak, ya akhirnya setelah dibajak datanya itu seperti disandra. Terus kalau misalnya mau data ini balik, kalian harus bayar. Sebenarnya itu adalah faktor ekonomi sebenarnya. Jadi memang seperti gini. Iya, ekonomi, faktor ekonomi. Seperti kayak gini. Kalian pasti menggunakan laptop atau PC atau Windows atau biasanya kayak gini, ada yang namanya virus. Makanya ada antivirus. Nah, virus itu memang diciptakan apa? Supaya ada antivirus. Antivirus apa? Supaya orang beli antivirus. Ya sama juga seperti itu gitu. Jadi memang ketika mereka membajak ada ransom malware itu, akhirnya kan supaya mereka tuh bayar uang. Jadi memang kalau misalnya kemarin katanya berapa miliar ya harus menebus kan itu ya. Ya sebenarnya itu juga dari sisi negatifnya juga gitu ya. Jadi ya sebenarnya kata dikatanya ya jangan menyerang, ya tidak bisa gitu. Berarti karena ada faktor ekonomi di situ. Pak dosen berarti tidak pakai Smartdaf kali datanya tuh. Smartdaf. Iya, nah Smartdaf itu juga kan karena faktor ekonomi pasti ya. Kita kadang bersuzon jangan-jangan yang menciptakan virus tuh ya Smartdaf itu sendiri. Iya benar. Iya kan? Jadi nah, hal menarik juga nih Pak dosen. Ini kan sempat jangan sampai menyerang. Bahkan ini menurut aku pribadi
ada beberapa instansi terbantu berkat adanya AI ini. Contoh untuk beberapa kasus kita sebut Vina, itu kan malah netizen yang membantu untuk mencari tahu si DPO dengan teknologi yang mereka cari sendiri. Iya, itu kalau misalnya itu kan masalah digital ya, masalah digital. Jadi kalau misalnya kayak kasus Vina itu kan karena memang muncul itu pertama kali itu dari film dulu gitu kan. Dari film akhirnya viral, akhirnya netizen juga tergugah untuk misalnya mencari informasi siapa itu Egy ya kan gitu kan. Tapi akhirnya kayak gini, ada sisi negatifnya adalah itu kan menjadi modal liar. Akhirnya kan berita-berita di luar itu nanti yang muncul itu misalnya simpang siur akhirnya. Jadi si Egy itu si ini, tapi belum tentu yang ditunjuk itu memang benar adanya, karena kan memang itu hanya sebagai analisis pribadi. Betul. Gitu ini salah satu ini ya, pada saat ini salah satu cons-nya juga ya, salah satu kontranya itu makin banyaknya seuzon ya. Jadi yang jadi bisa saja gini, orang hanya mirip nama kan banyak orang mirip nama tapi akan dituduh-tuduh terus dibikin cocokologi gitu kan. Oh ini ketemunya di ini ya, tapi kan belum tentu orangnya gitu. Berarti secara garis besar teknologi ini harus digunakan dengan sebaik mungkin ya. Dengan bijak. Betul, dengan bijak ya, bijak. Makanya kan smartphone itu bukan buat orang smart gitu. Bukan buat orang jadi malas gitu ya. Nah, pada saat kita balik lagi ke tema nih, tema kita nih tentang inovasi dari AI ini sendiri. Nah, kalau kita sebagai tenaga pengajar nih pada saat ini malah justru kita menimbulkan, kita kan pasti di-push untuk kita mengetahui lah AI ini apa, teknologi-teknologi, inovasi teknologi ini kan akan berkembang dengan secara masif dan lain-lain. Kita harus mengikuti zaman ini. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri? Kita harus bikin pengajaran itu bukan cuma lagi pakai PowerPoint, tapi kita sudah pakai visual dengan begitu mudahnya ada AI hologram gitu misalnya. Ya, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara pada misalnya teknologi tertentu, berbicara pada AI gitu ya, sebenarnya kayak gini. Itu ya saya bilang dari awal tadi di awal kalau itu memudahkan gitu. Terus juga kalau misalnya dari sebagai dunia pendidikan, kalau misalnya berbicara pada AI itu sendiri, ya kadang saya pun juga menggunakan AI. Contoh misalnya kalau misalnya untuk bikin presentasi. Kadang kan kalau bikin presentasi misalnya kayak PowerPoint tadi gitu ya, PowerPoint. Nah, sebenarnya kan kita kalau bikin PowerPoint mungkin kita sudah punya draft. Terus kita harus memikirkan apa sih visualnya, bagaimana dengan layoutnya. Tapi dengan ada misalnya kayak AI, jadi ada misalnya saya kadang menggunakan itu misalnya game up. Nah, jadi itu kita hanya memasukkan dari struktur-struktur yang akan kita poin-poin dari yang akan kita ingin terangkan kepada mahasiswa. Terus AI akan mengenerate itu akan gambar dan layoutnya itu akan tersedia dengan sendirinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus juga kalau misalnya tantangan atau inovasi ke depan itu sebenarnya kayak gini. Yang ditakutkan dari AI itu sendiri adalah akan akan hilangnya pekerjaan-pekerjaan yang secara manual akan digantikan dengan AI. Itu sebenarnya ketakutan. Sedangkan Indonesia ini ada 278 juta jiwa. Kalau misalnya semua akan diganti dengan AI, itu berapa yang akan jadi pengangguran? Nah, sebenarnya itu ya, ya intinya. Nah, ya, balik lagi ke untuk keamanan yang aku sindir tadi kan untuk ke kementerian. Kalau untuk di dunia pendidikan atau sekolah atau di kampus UIN sendiri itu gimana untuk memastikan keamanan data mahasiswa, data guru, data dosen atau data untuk penyimpanan itu gimana? Ya, sebenarnya kan kalau misalnya kita berbicara pada sistem security, berarti security system dari sebuah keamanan, sebenarnya memang setiap dari institusi itu pasti mempunyai ada sistemnya sendiri ya. Jadi makanya kayak gini. Ada yang berupa sistemnya online atau offline. Nah, jadi kalau misalnya online itu yang biasanya yang sering dibajak. Ya, karena apa? Karena setiap data dilemparkan keluar, itu semua orang bisa masuk. Jadi kadang masuknya itu kan orang mencari celah, salah satunya adalah menggunakan backdoor gitu ya. Nah, dari backdoor itu sendiri. Nah, kalau misalnya menggunakan kayak seperti institusi, sebenarnya kan kalau misalnya data itu sebenarnya harusnya dibikin per layer. Jadi tidak satu data langsung ditumpuk. Karena apa? Ketika kalau misalnya dalam satu keranjang itu dikasih dalam satu telur itu dalam keranjang itu telur semua dikumpulkan, berarti kalau misalnya keranjang itu jatuh semuanya akan pecah.
Tapi kalau misalnya telur-telur itu dipisah-dipisah, misalnya ketika ini jatuh, ya tapi kan masih ada telur yang lain. Nah, sebenarnya sistem dari penyimpanan kalau dari kita berbicara karena ini ya analogi aja supaya orang ngerti gitu kan, karena kan itu kan berbicara pada teknis gitu ya. Nah, jadi sistemnya seperti itu. Kalau misalnya sistem keamanan itu jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Ya. Jadi ketika misalnya ketika satu di online kan, jangan semua di online kan. Jadi memang ada beberapa yang harus offline. Karena apa? Contoh misalnya kayak gini, kita bisa terdeteksi ke dunia maya. Misalnya kayak gini, kita mengetik nama seorang, bisa tahu misalnya latar belakang orang itu seperti apa. Karena memang orang itu muncul di internet. Tapi kalau misalnya data-data itu tersimpan secara offline, itu orang nggak akan bisa ngehack atau bisa mencari siapa di balik dari itu sendiri. Ya seperti itu. Artinya pada saat untuk data itu terhubung sama satelit sama beberapa data yang ada di handphone. Contoh saya menggunakan Android. Artinya kan itu data keamanan menggunakan Knox. Knox ini yang terhubung sama internet itu ketika kita masuk ke dunia internet lagi. Tahunnya hacker apa? Lagi ini sempat kaget, Dok. Misal baru kenalan nih, ceritanya saya menggunakan aplikasi dating, sebut Asih misal. Ada. Jadi ketika saya penasaran sama nih orang, saya langsung cari ke Google. Salah satu seperti itu. Nah, itu makanya itu salah satu yang seperti saya bilang tadi gitu. Ketika misalnya kita ingin memata-matai seseorang gitu ya. Jadi ketika misalnya data kita tuh kita sudah lepas ke internet, ke dunia maya, itu semua orang kan bisa mengaksesnya. Semua seperti itu ya. Jadi begitu juga dengan misalnya data, misalnya kayak misalnya data misalnya kayak misalnya suatu institusi. Ya kalau misalnya data-data itu memang sangat-sangat rahasia, setidaknya jangan di-share atau misalnya gampang untuk misalnya orang tuh mengakses seperti itu. Karena semua terhubung di internet ya, Pak. Ya, tapi memang kalau di Indonesia itu memang untuk masalah itu ya kita tidak bisa untuk masalah data ya tidak bisa serahasia atau tidak bisa seketat ketika misalnya di luar negeri. Karena kan sekarang nih kalau misalnya masalah data, masalah KTP aja gitu ya, kita tinggal ketik aja misalnya kartu tanda penduduk, itu ada ratusan orang menunjukkan kartu tanda penduduk mereka dengan selfie, dengan selfie. Karena apa? Misalnya kayak pinjol kan harus kita foto menggunakan KTP. Terus misalnya kita masuk ke gerbang security ke klaster perumahan nitip KTP, itu kan bisa aja orang titip difoto terus. Ya itu kan sebenarnya sangat memang ya mungkin kondisi untuk di Indonesia sendiri itu ya tidak memungkinkan untuk bisa menjaga data pribadi kita sendiri selain kita sendiri gitu. Jadi memang betul-betul harus berhati-hati ya menggunakan data diri kita itu sendiri dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada gitu. Iya. Nah, Pak Dosen, kalau ngomongin tentang kita balik lagi ke dunia pendidikan dengan adanya AI ini, inovasi dan juga digitalisasi ini, kalau dari dunia pendidikan atau mungkin dari sekolahnya sendiri, kampusnya sendiri, ini kan pasti mereka ini membutuhkan yang adanya kalau kita mau AI ya pasti harus pakai smartphone, harus pakai laptop lah minimal. Nah itu bagaimana tuh kendala-kendala itu bahwa tidak semua mahasiswa itu mempunyai smartphone ataupun laptop yang memiliki keamanan misalnya. Ya karena kan gini, kalau misalnya semua orang tidak mempunyai, sebenarnya itu kayak salah ya, karena kita bisa cari siapa sih orang yang tidak punya handphone sekarang. Rata-rata, sedangkan anak kecil pun sekarang usia sekitar 7 tahun itu sudah punya handphone sendiri. Ya orang tuanya memberikan. Karena apa? Karena supaya tenang nonton YouTube segala macam. Jadi kalau misalnya ya begitu juga kalau misalnya saya mengajar, saya kayaknya sih mahasiswa tuh sekarang tuh tidak ada yang tidak mempunyai handphone. Tapi kecanggihannya itu bagaimana? Nah, kalau misalnya kecanggihan itu adalah bagaimana dari tingkat dari mengaksesnya itu sendiri ya. Tapi kalau misalnya untuk dunia pendidikan kayaknya kalau hanya sebagai Zoom, biasanya kan yang sering digunakan untuk dunia pendidikan itu paling ya Zoom gitu kan, atau misalnya bikin PowerPoint, atau misalnya bikin aplikasi kayak Office gitu ya. Itu sebenarnya masih bisa ditanggulangi gitu ya. Jadi memang tidak ada spek khusus untuk bisa mengakses itu sendiri. Nah, jadi yang mungkin hanya dibutuhkan itu adalah kuota internet misalnya kalau misalnya untuk Zoom gitu ya. Permasalahannya. Jadi kalau misalnya untuk dunia pendidikan itu sendiri, kalau misalnya masalah AI, ya itu pasti sangat terbantu sekali gitu ya. Jadi terbantu dengan adanya
ya saya bilang tadi seperti tadi gitu. Jadi menyediakan untuk media-media pengajaran gitu ya. Terus juga kita bisa banyak untuk berimprovisasi gitu dengan cara misalnya bagaimana kan gini, ketika kita mengajar itu kan bagaimana kita bisa mendapatkan attention dari mahasiswa itu sendiri. Nah, salah satunya ya seperti itu, bisa menggunakan misalnya kita bisa menggenerate sebuah cerita kita bentuk dalam sebuah kayak seperti film, bisa gitu. Dia itu bisa seperti itu. Jadi dari beberapa video itu kita edit lagi sehingga bisa menyampaikan dari visi apa yang akan kita sampaikan. Ya contoh misalnya sering dipakai di ini ya, kayaknya konten kreator di YouTube itu sudah menggunakan AI dalam bentuk video. Nah seperti itu. Jadi ya sebenarnya ya dosen juga sama seperti kayak konten kreator ya. Jadi dia harus menyediakan misalnya, saya masuk kelas ini berarti saya harus menyediakan materinya seperti ini. Nah, kira-kira materi apa seperti yang akan disampaikan supaya mahasiswanya tidak ngantuk gitu. Betul. Ya, biar menarik ya. Mencuri perhatian dari mahasiswa itu sendiri ya seperti itu. Jadi kita juga menyajikan ya seperti kayak konten kreator akhirnya kan. Jadi konten kreator kan pasti akan terhubung dengan namanya program-program AI dalam arti teks dalam bentuk dari kalimat berubah menjadi suara. Betul. Gitu. Nah, berarti ini Pak dosen dengan adanya AI, dengan kemudahan-kemudahan AI ini juga bikin kita makin harus kritis berpikir ya. Harus kritis berpikir, mau buat apa lagi nih dengan kemudahan-kemudahan yang ada gitu. Iya, jadi terpacu. Akan kita bahas itu. Dulu, jawabannya nanti kita bahas lagi. Dan yang pasti jangan kemana-mana, buat Mang Bice masih di Halo Palembang. Masih di Halo Palembang, tentunya menarik untuk kita bahas lagi tentang teknologi ke depannya. Apalagi teknologi yang sekarang nih, Cik Asi. Pernah nonton TikTok yang kodam? Aku nonton TikTok, Cek. Adit itu kan biar muncul, gak taunya rekaman. Nah, itu juga yang bikin teknologi yang canggih ternyata. Kita nunggu lama-lama, namun tidak disebut kodam apa yang ada di diri. Tapi kalau misalnya Cik Asi ngeramal ya, kodam yang ada di diri Cik Adit ini adalah siput terbang. Siput terbang ya. Karena lelet. Nah, itulah teknologi yang mungkin bisa dikuasai sama dunia. Nah, betul. Kalau kita hubungkan lagi di dunia pendidikan, dihubungkan lagi di sekitaran kita. Dunia prediksi peramalan ya. Ini luar biasa sekali ya AI. Nah, tapi kita juga bisa ngeramal, di CAC bisa ngeramal Pak dosen. Nah, contoh. Coba Mang Cik Adit ini, coba Mang Cik Adit main. Nah, buka, tutup, buka, tutup. Nah, penurut wongnya nih Pak dosen. Iya juga. Menurut dia. Bener. Sebenarnya saya juga bisa cek kodam. Boleh. Jadi misalnya ini kodam ya. Kalau kodamnya sebetulnya kodamnya ini adalah butuh Tinder, karena kodam Tinder tuh karena kayaknya butuh pasangan. Kesepian ya. Iya, itu kodamnya Tinder. Ya begitu juga ini. Kalau kodamnya ini berarti kodamnya tuh tetap di WhatsApp kodamnya, sama satu lagi mungkin Gamma App ya untuk bisa presentasi ya. Karena malas ya Pak. Presentasi itu kodamnya gitu ya. Jadi kan kodam itu adalah membantu. Sebenarnya AI itu juga kodam sebenarnya. Ya, ngebahas soal Tinder, kalau match. Nah, Pak dosen bahas soal teknologi AI. Kalau untuk di dunia pendidikan, di sekolah ataupun di kampus, kira-kira Pak dosen sendiri ini ngelihat nggak ada beberapa mahasiswa yang sudah mengikuti zaman, atau masih ada yang mahasiswa yang bingung nih menggunakan teknologi? Ya, karena saya mengajar di sistem informasi di Fakultas Sains dan Teknologi. Ya, setidaknya ketika dia untuk memilih fakultas sendiri, setidaknya dia tahu apa yang akan dia hadapi. Apakah ke depan jadi seorang hacker atau apa nih? Ya, sebenarnya kan itu bagaimana institusi yang akan menuntun mereka sendiri. Karena kan gini, sebagai dosen itu kan kita hanya memberikan input insight saja gitu. Jadi kan yang menentukan sendiri itu adalah mahasiswanya sendiri mau menjadi apa gitu. Dan kadang pun kalau misalnya dia itu misalnya akhirnya keluarnya itu tidak tidak dalam suatu lingkungan ya teknologi segala macam itu pilihan, tapi setidaknya adalah pola pikir yang sebenarnya yang diambil dalam sebuah pendidikan itu kan. Makanya kayak misalnya kayak gini,
untuk ke depan semua kadang akan tergantikan dengan namanya AI. Ya contoh misalnya sekarang tuh sudah beberapa kayak misalnya sistem asisten kalau misalnya kayak apa namanya apa sih kalau yang di itu tuh istilahnya kita sebut aja di Jepang Pak dosen yang resepsionis sudah jadi robot, ada robot, terus waiters juga robot. Ya seperti juga kayak misalnya layanan servis gitu ya. Misalnya kalau kita misalnya ngechat, misalnya kita ada komplain, itu biasanya juga kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama AI itu langsung dijawab menggunakan AI itu sendiri. Misalnya kita komplainnya apa, langsung dijawab apa dengan serealistis mungkin. Nah, jadi berarti itu adalah suatu bidang pekerjaan yang memang akan akhirnya hilang gitu. Ya begitupun juga dengan presenter. Ya kayak di TV One kan sudah ada gitu presenter apa namanya AI gitu kan. Ya itu berarti kan nanti untuk beberapa dekade ke depan siapa tahu nanti yang secara human itu diganti dengan robot juga atau misalnya dengan AI juga. Ya tidak menutup kemungkinan di bidang pengajaran itu juga nanti akan ada yang namanya mungkin dosen virtual. Ya jadi dosen itu nanti dirubah dengan ada namanya AI. Jadi kalau AI kan dengan begitu data mungkin manusia itu akan kalah pintarnya dengan AI. Karena apa? Karena kan kalau manusia itu kan mungkin dia itu akan apa namanya mengingat tuh tidak terlalu banyak ya, ada memori-memori yang mungkin yang lama bakal tergantikan yang baru atau yang misalnya yang baru ini datang tapi nggak terlalu ingat yang lama. Karena itu yang kita takutkan dengan super intelligence yang akan hadir ya, yang akan hadir di beberapa tahun ke depan gitu ya. Nah ini jadi menarik nih, jadi yang jadi pertanyaan kan efek dominonya, permasalahan-permasalahannya begitu kompleks, pro dan kontranya juga sangat-sangat signifikan nih Pak dosen. Tapi yang harus kita waspadai sekarang untuk anak-anak generasi yang mungkin sekarang itu masih SMP, masih SD, yang mereka mencari cita-citanya bukan lagi dokter, bukan lagi tentara gitu ya. Cita-citanya sudah ke digital. Nah, sistem informasi ini kan akan ke depannya itu akan menjadi primadona nggak ke depan, atau mungkin sekarang itu sudah mulai menjadi primadona karena orang sudah mulai melek teknologi dan coding, networking, cyber itu adalah pekerjaan yang sangat menarik, menguntungkan. Iya pasti, karena kayak gini saya tadi sudah bilang kan, jadi kalau akan ada beberapa pekerjaan akan hilang, akan digantikan dengan namanya AI. Nah jadi misalnya kayak tadi saya bilang gitu kan, yang tadi salah satu contohnya. Jadi kemungkinan mungkin dosen juga akan digantikan AI. Itu berarti satu bidang pekerjaan kan. Jadi misalnya apa namanya dosen misalnya dosen tentang sistem informasi gitu. Ya kan kalau kan data itu kan gini, AI itu kan berdasarkan data-data yang tersimpan dalam sebuah neuron proses dia gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti yang ke depan tuh kayak tadi katanya misalnya anak-anak itu apa namanya ke depannya seperti apa? Justru sistem informasi ini memang sangat digemari sekarang. Karena apa? Karena apa namanya perkembangan dari teknologi itu sendiri itu kan berkembang tuh kayaknya tuh bukan lagi per bulan tapi per minggu tuh pasti ada sesuatu yang baru. Ya contoh aja misalnya kayak gini. iPhone baru keluar 14 sudah keluar 15. PS sudah keluar 4 mau keluar 6. Keluar 5 terus mau ada yang 6. Nah, itu namanya teknologi. Berarti kan yang berkembang itu adalah teknologinya. Nah, jadi kalau misalnya untuk ke depan itu adalah memang untuk bidang sistem informasi itu memang sangat dibutuhkan atau memang sangat digemari. Jadi memang ke depan itu semua akan teknologi semua. Jadi walaupun misalnya kayak gini, kita mengambil hukum itu nanti akan terintegrasi dengan namanya teknologi. Kita ngambil kesehatan juga nanti akan terintegrasi dengan namanya teknologi. Apalagi sekarang kesehatan sudah menggunakan AI. Jadi kadang bahkan kita tuh tidak menggunakan dokter lagi untuk ke depan mungkin karena mungkin nanti mesin kedokteran itu akan lebih pintar dari dokternya itu sendiri. Karena untuk mendiagnosa sebuah penyakit itu kan kita hanya memasukkan suatu program-program ke suatu data-data sehingga ketika misalnya di-scan ternyata orang ini ternyata ada masalah paru-paru, itu akan keluar sendiri. Misalnya ini penyakitnya ini karena datanya lebih komplit daripada orang. Berarti Pak dosen setuju dong bahwa pekerjaan digital atau mungkin informasi digital, cyber dan yang lain-lain itu akan menjadi profesi yang seksi ke depan. Iya, karena apa? Karena dibutuhkan programmernya, orang yang membuat programnya. Dan sekarang sudah makanya di UIN sendiri itu sampai 10 kelas tahun ini sendiri. Karena memang sangat berminat ke sana. Jadi kalau misalnya Anda keluar negeri pun juga berapa?
10 kelas. Tahun kemarin, Berarti meningkat? tahun ini 10 kelas, kalau kemarin kalau nggak salah 5 kelas. Jadi dari 5 10. meningkat. Jadi Wow. meningkat. 100%. Begitu juga dengan kalau ingin kalian bekerja di luar negeri gitu ya. Yang dibutuhkan itu adalah orang IT. Iya. Setuju. Karena kalau dia hanya ekonom atau apa, ya mereka punya sendiri. Tapi kalau misalnya dia IT, ya siapa tahu. Makanya kayak misalnya kayak gini, CEO-nya Google itu orang India. Ya. Nah, jadi rata-rata orang India sih. Jadi memang kalau misalnya kita berbicara pada dunia teknologi, ya berarti memang ke depan itu memang akan mempengaruhi teknologi. Contoh aja seperti ini. Ingat kan kemarin waktu Palembang mati listrik 2 hari? Iya. Betul. Semua orang tidak bisa bekerja. Betul. Karena ini sangat berpengaruh untuk Karena teknologi. orang tidak bisa menggunakan teknologinya. Internet mati aja udah Internet mati. was-was nih. Iya. Asi. Nah justru itu, jadi generasi zaman sekarang itu memang sangat ironis ya. Jadi kayak gini, lebih takutlah handphonenya hanya 1% dibanding misalnya dia ketemu sama preman. Iya, Dia ketika keluar, wah 1% nih handphone, wah dia mulai gelabah kapan mana cairnya segala macam dia Karena lebih yang dilindungi HP bukan premannya ya. Lebih jadi 1%-nya itu. Mati Jadi betul. kalau handphone mati dia nggak bisa bayar Betul, aplikasi, dia tidak bisa belanja. Kan sekarang sudah menggunakan NFT, sudah menggunakan kris gitu kan. Betul, Nah, kalau handphonenya mati, oh nggak bisa bayar. Nah, itu kan Nggak apa-apa, tinggal dompet, yang penting HP terbawa dan ada internet. Oke, nah karena kita sudah tidak terasa, sudah kurang lebih 1 jam kita sudah menemani pemirsa di Halo Palembang tentunya. Sebelum kita closing, ada closing statement ini Pak Dosen mohon izin kepada seluruh pemirsa PAL TV, Iya. silakan. Sebenarnya gini, AI memang membantu hidup kita, ya. Tapi kita harus menggunakan AI itu secara bijak. Tapi ingat ya, AI itu adalah sebuah program yang memang dikhususkan untuk membantu. Jadi jangan pernah menganggap kalau misalnya AI itu memang benar-benar ada hidup. Jadi yang hidup itu adalah kita. Jadi kenapa kita hidup? Karena kita mempunyai tujuan. Jadi sekarang kayak gini, untuk bisa merasakan kalau kita benar-benar ini adalah AI atau memang manusia real, ya adalah kita harus mempunyai tujuan. Ya gitu aja sih. Baik, wow, ini luar Luar biasa biasa. sekali. AI tidak punya tujuan gitu ya? Kayaknya itu punya tujuan karena dia ada suatu program bermesin pintar ya seperti itu aja. Ada 2 hal yang menarik aku tangkap nih, Ciasi. Yang pertama, bijaklah untuk menggunakan teknologi. Yang kedua, jangan takut adanya AI. Itu Iya. intinya ya. Dan tetap bisa bersaing di dunia manapun untuk sebagai manusia. Karena itu tadi, tidak katik bapernya kan. Ya itulah tadi obrolan kita sama Pak Dosen Sandy Afriko Pak ya, yang dari Sistem Informasi, dan yang pasti cuma ngingeti buat Mang Cek Bicek di rumah kalau Halo Palembang itu hadir di setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan yang pasti banyak informasi juga yang bakal kita kasih tahu, dan dengan bintang tamu informatif juga yang bakal hadir di PAL TV Ya, pasti. terima kasih pemirsa sudah nyaksikan Halo Palembang. Terus saksikan Halo Palembang, kami selalu hadir setiap hari seperti yang sudah disampaikan oleh Mang C. Adit, setiap Senin sampai Sabtu dan juga jam 9 sampai dengan jam 10. Saya Sefer Romanda. Aku Mang C. Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sunyi musinya, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun, masjid agungnya yang cinta, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Acara ini dipersembahkan oleh